Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman PK Lovers dimanapun berada, keluarga besar training cyber counseling, kita akan melanjutkan obrolan kita tentang materi yang kedua pada hari ini tentang hakikat cyber counseling sudah disampaikan. Kemudian azas cyber counseling juga sudah disampaikan, dan materi yang ketiga ini saya akan mengajak teman-teman untuk ngobrol-ngobrol tentang etik dan emik pelaksanaan cyber counseling, dan nanti kita akan membahas juga jenis-jenis cyber counseling. Etik dan emik ini adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat urgent agar supaya kita dapat menjadi seorang pelayan konseling berbasis cyber yang bagus, tidak mengalami sandungan-sandungan dalam pelaksanaannya, dan dapat memberikan yang terbaik tanpa ada kendala. Baik, teman-teman semuanya, merespon apa yang kemarin sudah menjadi disequilibrium kita tentang apa yang membedakan antara cyber counseling dengan yang memohon atau berbicara bagaimana kalau cyber counseling jika kita ketemukan dengan obrolan online lainnya. Teman-teman BK Lovers pasti sudah paham sekali bahwa karakteristik sebuah komunikasi konseling itu yang paling penting adalah adanya therapeutic relationship. Sementara di obrolan yang lain ini mungkin ada pembahasan gitu, mungkin ada gibah gitu kan, atau mungkin ada koordinasi dan lain sebagainya. Namun terapi relationship ini hanya ada pada cyber counseling. Di situ ada kenyamanan buat konseli, di situ ada saling menggalang relasi yang positif gitu. Di situ ada pengembangan positif thinking gitu. Ini hanya ada di cyber counseling. Sementara di sini, mohon maaf, tidak ada. Kemudian yang kedua, di situ dalam cyber counseling pasti ada cognitive insight. Cognitive insight itu adalah berbagai temuan pemahaman baru bagi seorang konseli yang itu akan membuka cakrawala berpikir, memaknai hal-hal baru tentang apa-apa yang terjadi baik pada diri sendiri maupun pada orang di sekitarnya yang berkaitan dengan masalahnya. Maka ada cognitive insight di situ. Kemudian yang ketiga ada affective experience. Affective experience ini mengedepankan adanya sebuah eksplorasi emosi. Emosi itu tereksplor sehingga ada terjadi menangis, ada terjadi meledak-ledak, ada terjadi meratap, dan seterusnya. Pun demikian, eksplorasi affection ekspresi ini tidak hanya ada pada konseli, konselor pun demikian. Seorang konselor bisa memberikan emoticon atau smiling face dan seterusnya, gambar-gambar itu untuk memberikan reaksi apa yang terekspresikan oleh konseli. Kalau model chat, kalau model video call juga bisa langsung, kamu sedih banget luar biasa, enggak apa, nangis dulu enggak apa-apa. Hal-hal seperti ini, affection experience ini konselor memberikan, konseli pun juga menumpahkan. Nah, ini hanya ada pada di cyber counseling. Sementara di sini terkadang obrolan biasa itu konselor tidak punya komunikan atau baik reserver maupun sender ini tidak punya kewajiban untuk memberikan afeksi eksploratif. Nggak punya kewajiban. Karena ini hanya ngobrol-ngobrol biasa saja. Bahkan di sini mungkin
ada yang bicara gitu kan, ada yang bicara malah responnya kemudian diketawain karena tidak ada energi untuk melakukan affection experience. Kemudian kalau di sini tadi mohon maaf kelewat cognitive insight tadi, di sini mungkin tidak ada target untuk melakukan penemuan pemahaman baru. Oke. Kemudian yang terakhir yang menjadi pembeda antara cyber counseling dengan obrolan online lainnya adalah adanya approach client expectation. Pendekatannya adalah bagaimana untuk memuaskan, untuk mewujudkan, untuk memfasilitasi apa yang menjadi sebuah ekspektasi konseling. Ini yang paling penting. Karena di sini seorang konseling pasti memiliki harapan-harapan. Sementara di obrolan lain ini tidak ada hubungannya dengan ekspektasi. Ngobrol biasa bisa saja berujung kecewa, bisa saja berujung pada permasalahan personal. Tapi di dalam cyber counseling atau counseling online ini, komunikasi counseling, komunikasi online itu targetnya adalah menciptakan apa-apa yang diharapkan oleh konseling. Memfasilitasi sedemikian detail, sedemikian lengkap, sedemikian strategis agar supaya konseling mendapatkan apa-apa yang didapatkan. Teman-teman, 1, kemudian 2, kemudian 3, ini adalah merupakan karakteristik unik dan profesional sesuai dengan khasanah keilmuan tentang cyber counseling dibandingkan dengan obrolan online lainnya. Perbedaan lebih spesifiknya pasti nanti karena di situ ada komunikasi kontrak, komunikasi transisi, komunikasi penelusuran, penelaahan, dan eksplorasi masalah dan seterusnya. Tapi itu hal-hal yang prosedur operasionalnya. Saya membandingkan terlebih dahulu ada hal-hal yang esensi dan substantif antara cyber counseling dengan obrolan online-nya. Baik, teman-teman, saya kemarin tentang letak konseling dengan tindakan psikologis lainnya. Kemarin ada yang menyampaikan bagaimana kondisi, mohon maaf, bagaimana posisi konseling mungkin dengan kucing, mungkin dengan yang lain. Saya akan mengilustrasikan seperti ini. Ada seorang anak, gitu kan, namanya katakanlah Sari. Gitu. Si Sari ini adalah perempuan atau wanita SMA. Saya akan membuat bentangan buat Sari. Batasan di sini, batasan di sini. Sari ini ketika dia sedang baik, sedang psikologinya sedang positif, sedang baik, tidak ada masalah di sini, ekspresif, nggak ada beban dan seterusnya. Maka kalau kita di sini kita kasih namanya bimbingan. Anak ini mengalami kecenderungan ada yang tidak baik, ada beban kehidupan, maka saya tulis minus-minus di sini. Ada kondisi dia menerima perundungan, ada kondisi dia tidak bisa menempatkan diri, ada kondisi dia sedang panik menghadapi sesuatu, ada kondisi dia itu sedang tidak baik-baik saja dalam lingkungan pergaulannya dan seterusnya, maka di sini batasannya diberi namanya konseling. Nah, sampai di sini teman-teman, bimbingan konseling di mana letaknya? Ketika sedang tidak baik-baik saja, maka konseling hadir. Maka KESTI. Ketika KES, maka adalah bimbingan. Nah, teman-teman developers pasti sadar, ketika si Sari ini baik-baik saja, tidak ada masalah, kemudian akan muncul plus-plus yang lain. Dia nyaman, dia terfasilitasi, dia menghadapi kondisi-kondisi yang semuanya baik-baik saja dalam keluarganya, dalam lingkungannya, dalam studinya, maka di sini hadirlah sebuah tindakan lainnya, baik mentoring sampai dengan coaching.
Orang diberi mentor, diberi pelatihan yang bagus apabila sedang tidak bermasalah. Kalau dia sedang ada minus di sini, diberi pelatihan pasti tidak akan maksimal. Harus dikonseling dulu. Artinya ini mengalur teman-teman, mengalur ke sana. Begini. Pun demikian dengan kucing, mohon maaf ini tulisannya C ya, kucing, pelatihan. Maka seorang coach itu pasti didampingi oleh konselor seharusnya. Ketika sasaran yang harus di kucing ini mengalami minus gitu, maka dia harus dilarikan ke sini dulu, dikonseling dulu. Ketika sudah plus, baru kembali ke dalam tataran mentoring dan coaching. Jadi syarat seorang sari mendapatkan coaching, mendapatkan mentoring, harus beres dulu, tidak ada masalah dari sini. Semuanya maksimal, semuanya baik-baik saja, maka akan dapat mengikuti mentoring yang baik, maka akan dapat coaching yang baik. Kita berangkat di klub gitu, tapi ada beban di rumah, ada masalah dengan suami atau ada masalah dengan anak gitu, pasti kepikiran. Maka harusnya ini diberesin dulu, minus-minusnya sini, baru akan maksimal lah sebuah mentoring atau coaching atau diklat yang kita ikuti. Nah, Mas Dani, bagaimana kalau minusnya itu lebih parah di sini? Minusnya lebih parah di sini bagaimana? Maka di sini muncullah psikoterapi. Ini sudah ranah yang lebih dalam lagi. Sini psikoterapi. Teman-teman, rasionalisasi berpikir yang sangat mudah dipahami ini, saya kira teman-teman bisa menerima agar supaya kita bisa membedakan. Nah, terus bagaimana bimbingan konseling? Teman-teman tahu bahwa kita zonanya di sini. Kita bisa melakukan ini. Pertanyaannya, Mas Dani, saya bisa melakukan lebih dari bimbingan konseling. Saya juga bisa melakukan relaksasi terapi. Saya bisa melakukan art terapi. Saya bisa melakukan terapi hening. Dan saya bisa melatih musik anak-anak. Saya bisa melatih drum band anak-anak. Saya bisa melatih kerajinan handicraft anak-anak. Ini nilai plus dari seorang guru BK. Dan memang seharusnya guru BK sudah sampai di sini semuanya bisa. Tapi basic kita ada di sini. Saya kira demikian teman-teman, nanti kita lanjutkan di obrolan diskusi selanjutnya nanti siang. Saya akan kembali ke hal yang harus kita obrolkan hari ini teman-teman BK Lovers tentang apa yang menjadi sebuah layanan cyber counseling. Teman-teman, beberapa negara yang belum memiliki kode etik layanan cyber counseling, beberapa negara, karena di ASCA sudah, beberapa referensi sudah ada, sementara di Indonesia termasuk yang belum. Saya ulang, di Indonesia termasuk yang belum. Induk organisasi kita berharap semoga segera menyusun etika cyber counseling. Maka dampaknya adalah tidak adanya pedoman dan standar yang tegas untuk memastikan bahwa mereka bertingkah laku secara profesional dan etis. Ini yang terjadi di Indonesia. Banyak guru BK menerima materi-materi rasionalisasi kenapa cyber counseling itu penting berulang kali. Bagaimana pelaksanaannya berulang kali. Namun prosedur yang dilaksanakan apakah sesuai dengan etik? Karena kode etiknya di Indonesia belum tersusun, belum ada. Nah, sekarang selanjutnya teman-teman, maka kode etik itu penting untuk memberikan arahan bagaimana melaksanakan cyber counseling agar kode etik ini bisa menjadi sebuah pagar agar tidak terjadi kesalahan, agar menjadi sebuah fondasi bagaimana melaksanakan dengan baik, dan agar menjadi payung bagaimana tidak mendapatkan masukan atau infus-infus yang kurang baik sehingga menggeser khasanah esensi dari pelaksanaan cyber counseling. Baik, selanjutnya teman-teman, Indonesia layanan cyber counseling belum terfasilitasi dengan standar operasional yang baku. Untuk itu,
Saya pernah juga bertanya pada Prof. DYP waktu itu, Parung belum menyusun, kemudian Apkin dalam semoga kita segera menyusun, maka Prof. DYP menyampaikan kaji berbagai referensi para ahli, kaji berbagai rujukan pakar-pakar yang sudah melaksanakan cyber counseling, atau minim-minimnya buka apa yang sudah dirumuskan direkomendasikan ASKA, agar nanti bisa menjadi pegangan, agar nanti menjadi tali untuk pegangan berjalan teman-teman BK Lovers di Indonesia. Baik, tentang bimbingan konseling. Etik dalam cyber counseling. Yang pertama, penggunaan kode atau kata-kata yang dapat mengurangi pemalsuan identitas. Teman-teman begini, terkadang sesuai dengan yang kita pahami bahwa cyber counseling ini beresiko untuk terjadinya pembocoran data. Sesekrit apapun media online itu terkadang beresiko rahasia orang. Sementara asas konseling yang paling penting adalah dibutuhkannya komitmen menjaga kerahasiaan. Nah, terkadang kita membutuhkan kode-kode. Satu contoh, seorang Kusnadi konseling dengan Bu Resmi gitu kan. Nah, Kusnadi ini ngobrol menceritakan tentang sahabatnya namanya Suko yang dia itu sering mengambil barangnya, suka begini, misalkan, mohon maaf ini teman sekadar contoh. Maka si Kusnadi dalam komunikasi konselingnya bisa membuat kode-kode si S ini, Bu, agar supaya tidak menjadi keributan di kemudian hari ketika konten konseling ini terbongkar. Si S ini, Bu, sahabat saya, Bu, baik banget. Tapi dia itu begini-begini dengan barang saya di kos-kosan. Saya mau pindah kos juga bagaimana, misalkan. Nah, penyebutan kata si S ini diperlukan. Bapak saya itu namanya Dani, perlu dilakukan pengkodean. Bapak saya namanya D. Atau sebaliknya, ketika ini dilakukan dalam rangka nama saya, Bu, nama saya itu tapi dikodekan. Nah, ini agar supaya menciptakan atau mengurangi efek negatif di belakang di kemudian hari. Baik, selanjutnya teman-teman ada lagi harus menekankan apakah konseling masih anak-anak, maka memerlukan persetujuan orang tua, tentunya diikuti verifikasi data. Begini, kalau konselingnya, kliennya itu sudah dewasa, sudah gede gitu, sudah tidak apa-apa, kita jalan aja. Tidak apa-apa, lanjutkan, bisa memiliki kemandirian. Tapi begitu itu masih anak-anak, maka ibu ada di rumah, oh ya izin dulu tuh mau ngobrol sama Bu Lia, ngobrol izin dulu, oh ya Bu, saya ngobrol sama Bu Lia ya, ya. Jadi ada hal kayak gitu. Bila perlu orang tua mendampingi, karena segala sesuatu yang terjadi walaupun dia sudah merasa sok dewasa, namun beberapa kondisi konsekuensi anak-anak itu biasanya orang tua yang nanggung. Sehingga nanti ada hal-hal, item-item, konten-konten pembicaraan yang ujung-ujungnya kita konsultasi atau menghubungi orang tuanya. Baik, yang ketiga, harus menjelaskan kepada klien tentang prosedur menghubungi konselor saat tidak berdinas atau sinkron, dan selanjutnya bagaimana kalau berkomunikasi lewat chat dan email. Teman-teman begini, cyber counseling ini sering menjadi sebuah kegiatan yang membuat ribet sekarang ini. Satu contoh begini, seorang guru BK atau BK Lovers di Indonesia, katakanlah namanya Bu Hamra, itu menerima curhat anak, atau menerima WA anak curhat, atau menerima telepon anak curhat, dan seterusnya. Itu anak tidak tahu, dia langsung aja, Bu, curhat bisa enggak? Bu, mau curhat, atau Bu, lagi ngapain, dan seterusnya. Dan ini tidak berjadwal dengan baik. Jam 10 malam waktu mereka dia kena masalah langsung telepon, Bu Amra, saya lagi gini Bu, gimana Bu, gimana Bu. Padahal Bu Amra sedang di kamar, entah sama kesibukan, entah sama suami, dan seterusnya.
Atau kondisi lainnya itu sedang dalam sibuk, misalkan di di mana, atau sedang mengurusi apa, atau anak telepon itu. Hal-hal seperti ini alangkah baiknya dikomunikasikan kepada klien, kepada para peserta didik. Anak-anak, Ibu menerima curhat online, Ibu menerima curhat lewat WA, Ibu menerima kalian kalau sedang ribet punya masalah silahkan hubungi Ibu antara jam sekian sampai jam sekian. Jangan jam sekian dan jam sekian. Ini penting Bapak Ibu, agar supaya kita tidak sesuka hati anak-anak itu WA, sesuka hati anak-anak itu curhat. Ini yang harus kita uh, siasati agar supaya tidak mereka sembrono dalam mencapik-capik urusan pribadi kita dan waktu-waktu pribadi kita. Ini kita komunikasikan. Kemudian identitas menghubungi secara chat. Kalau anak itu memang sudah terlalu sering WA, chat dan seterusnya, kita berhak untuk ngomong. Kita lewat telepon aja yuk, kita ketemu saja yuk. Sudah ya WA-nya ya, sudah malam. Kita sampaikan itu sehingga yang pertama tidak menimbulkan kekecewaan peserta didik atau klien kita. Mesti kalau jam segini berhenti, nggak mau layani. Memang kita kinerja profesional, kayak dokter itu praktik kan jam 4 sampai jam 10 gitu misalkan. Memang kita juga seperti itu. Kita melayani layanan konseling lewat WA, lewat handphone, lewat apapun, jam sekian, jam sekian. Selebihnya adalah me time dan family time. Disampaikan saja itu dari awal pada para peserta didik. Kemudian teman-teman, kita menjelaskan kemungkinan kegagalan teknologi dan mendiskusikan alternatif. Kalau kita mau konseling atau menerima curhatan anak-anak, kamu mau telepon? Iya Bu, telepon aja Bu, keburu-buru nih Mbak pengen solusinya gimana? Lancar nggak situ sinyalnya? Nanti tiba-tiba mati. Sampaikan saja. Kuotanya habis. Atau Ibu lagi di perjalanan ini nak, nanti kalau tiba-tiba mati nggak apa ya, atau gimana, karena Ibu lagi di sebelahnya suaminya lagi nyetir ini, Ibu lagi di perjalanan, tapi Ibu siap dengerin curhatmu sih. Itu didiskusikan di awal. Kemungkinan sinyal, kemungkinan media, kemungkinan baterai ngedrop, kemungkinan apapun itu diobrolkan di awal. Sehingga ketika terjadi keputusan mendadak, keputusan komunikasi mendadak itu bisa disiasati dari awal. Tiba-tiba lagi akut-akutnya, Bu, saya tuh di rumah itu Bu kayak gini, kakak selalu dibela-belain, sementara saya selalu disalah-salahin. Tiba-tiba HP-nya kita klep mati karena baterainya habis. Sedang klimaksnya curhat itu. Ini hal yang tidak baik dan akan mengecewakan. Maka dari awal, nak, baterainya Ibu tinggal sedikit, kalau boleh nanti agak sore Ibu cas dulu gimana? Hal-hal seperti ini disampaikan terlebih dahulu di awal sebelum Ibu sebelum teman-teman BK Lovers itu benar-benar akan melayani konseling. Kemudian kita menjelaskan kemungkinan kesalahpahaman yang berpotensi terjadi disebabkan adanya petunjuk visual. Baik, teman-teman, ini hal yang sangat serius terjadi. Seperti kita ketahui bahwa setiap konseling adalah pertemuan across culture. Setiap konseling itu pertemuan perbedaan budaya. Anak-anak itu memiliki pola serta manajemen komunikasi yang berbeda dengan kita. Mungkin emoticon sesuatu bagi dia artinya ini, bagi kita ini. Atau singkat-singkatan dalam chat. Atau panggilan-panggilan atau hal-hal yang sedang viral dan kita itu kelewatan mengikuti. Nah, ini memungkinkan terjadi kesalahpahaman. Begini, sampaikan aja gitu Bapak Ibu. Begini ya nak ya, nanti kita komunikasi konseling. Oke, Ibu dengerin curhatmu, tapi jangan terlalu banyak bahasa-bahasa gaulmu daripada Ibu nanti nggak paham. Iya, iya Bu. Misalkan bahasa manggil siapa atau jelasin ketemu di mana lokasi dan saya nggak paham di DM. DM itu apa sih Bu? DM itu, nah harganya kata-kata saya ketemu mantan saya di DM Bu. DM itu mana? Ternyata DM itu deklarasi mall misalkan gitu. Nah, ini menciptakan kesalahpahaman gara-gara hal-hal
yang hanya spesifik ada di ekosistemnya peserta didik. Sementara kita belum sampai di sana mengikutinya. Kemudian, konselor cyber berkolaborasi dengan klien mencari pihak yang tepat dimungkinkan memberikan bantuan lokal, termasuk intervensi krisis jika diperlukan. Ini gini, Bapak Ibu, ini penting banget. Ketika seorang siswa namanya Amran gitu, telepon dengan konselor. Dia telepon, halo pagi Pak Suko. Iya Amran, gimana? Pak Suko, saya minta waktu sebentar boleh? Aduh, gimana? Kamu ada apa? Bapak selalu siap buat kamu, wes. Terus ngobrol, saya sedang ada masalah nih Pak. Saya habis berantem dengan tetangga sebelah saya. Saya itu begini, gini. Sebentar, Amran. Amran di mana ini? Telepon itu. Saya di rumah Pak. Ada Bapak di rumah? Ada. Beneran loh ya? Ada. Tapi Amran di mana? Di kamar. Oh gitu. Sebentar ya. Pak Suko memastikan punya nomor teleponnya bapaknya Amran dulu. Saya ulang, Pak Suko ngecek handphone, memastikan punya nomor HP-nya bapaknya Amran. Kebutuhannya apa? Ketika terjadi kondisi intervensi krisis atau mohon maaf, kondisi darurat, emergensi itu, Pak Suko bisa telepon orang tuanya. Ketika dia curhat, saya tuh nggak kuat punya tetangga kayak gini Pak. Saya kurang apa coba, terus dia nangis meronta-ronta, HP-nya dilepas, kemudian dia sesek karena punya asma itu, langsung Pak Suko langsung telepon orang tuanya. Bapak, Amran di rumah? Iya tuh di kamar. Coba dicek Pak. Sekarang? Iya sekarang dicek Pak. Ketika masuk ke kamar ternyata iya. Si Amran sudah napasnya sudah bunyi karena asmanya kambuh dan harus diberi tindakan kasih oksigen. Ini emergency call ini harus dilakukan seorang konselor cyber sebelum proses konseling dimulai. Tujuannya adalah agar supaya ketika terjadi emergency condition ini sudah siap. Kamu di mana? Di rumah teman-temannya siapa? Berry. Berry di situ, iya. Sebentar, Bapak cek sebentar. Dan nomornya Berry sudah. Oke, gimana? Jadi nanti ketika ada apa-apa, seorang siswi, saya diputus sama pacar saya, padahal saya sudah begini sama dia, gini. Akhirnya dia memutuskan langsung, saking histerisnya dia langsung ngambil pisau, saya nggak kuat Pak, besok dikupas, dilukakan di pergelangan tangannya. Ketika hal itu terjadi sampai, mohon maaf, semoga nggak terjadi, anak itu meninggal di lokasi, maka polisi datang, ngecek teleponnya, terakhir dia telepon atau WA-an sama guru BK. Akan jadi masalah besar. Maka yang diperlukan kita, teman-teman BK Lovers, ketika menerima curhatan siswa atau siapapun yang berbasis komunikasi cyber tadi, kita siapkan pihak emergency call. Bila perlu, hotline lokal yang dapat dihubungi. Hotline lokal di situ siapa? Hotline lokal itu kalau di temannya di Amerika kan kepolisian nomor darurat itu ya. Kalau di sini juga ada. Nah, teman-teman ini perlu disiasati, ini penting sekali, jangan sampai bahasa Jawanya itu sembrono, sembrono itu jangan sampai kita lalai untuk menyiapkan ini. Kemudian teman-teman, etika selanjutnya adalah menyadari bahwa klien berkomunikasi dalam bahasa yang berbeda, tinggal di zona waktu berbeda, perspektif berdaya yang unik dan berdampak pada klien. Teman-teman begini, resiko sebuah konseling online, cyber counseling, bisa jadi seorang guru BK namanya Singgih dari Lampung menerima curhatan seorang Santi dari Palu sana. Artinya antara Pak Singgih konselor dan seorang remaja namanya Santi dari Palu itu berbeda zona waktu. Dan ini harus dipahamkan. Santi, saya di Lampung. Di sini sudah jam 8 malam. Di situ jam berapa? Di sini jam 9, Pak. Oh, berarti sudah malam banget di situ ya. Berarti obrolan kita nanti karena kamu harus istirahat dan seterusnya. Ini diobrolkan. Jangan sampai ini diterabas aja. Kecuali memang sepakat. Jadi ini gaya bahasa.
bahasa teman-teman Majene dengan bahasa teman-teman Aceh itu pasti sudah berbeda, maka jangan sampai terjadi miss. Kalau makna sementara bagi orang-orang Palu itu bermakna sedang proses. Tapi kalau sementara bagi orang Bogor itu nanti. Nah, hal seperti ini mungkin harus membutuhkan pemahaman yang lebih cepat. Oke, teknologi siap pakai. Konselor cyber mempunyai kewajiban untuk membuat web mereka menjadi satu lingkungan bebas hambatan untuk klien dengan kesepakatan yang tersusun. Maknanya begini, karena ini terjemahan. Dalam teknologi itu, kita mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi para konseli kita dengan medsos kita. Ya. Namun, harus juga diwaspadai bahwa di situ ada sebuah kondisi yang bebas hambatan. Artinya layak orang bisa masuk juga dengan mudah zaman sekarang. Maka ini harus dijaga bagi seorang konseli, bagi seorang konselor pun. Artinya sehebatnya, secanggihnya sebuah teknologi saat ini, itu jelas-jelas akan beresiko terhadap hal-hal yang bersifat rahasia. Baik, selanjutnya kita mempunyai kewajiban jika mungkin membuat klien menyadari bahwa dalam komunitas masyarakat mempunyai akses bebas internet untuk membahas konten konseling. Ini yang harus kita sadarkan pada peserta didik, pada klien kita. Gini, masalah ini rahasia banget nggak? Rahasia banget, Pak. Bisa diobrolkan langsung atau harus lewat telepon? Lewat telepon aja, Pak. Kalau saya ngobrol langsung saya nggak enak sih. Oke, ya ngobrol langsung. Lewat telepon bisa lewat telepon aja, Pak. Ya wes, lewat telepon. Ada plus minusnya loh. Nah, kita sampaikan ini. Plus minusnya kalau lewat telepon begini. Kalau lewat chat begini. Ini yang harus disadarkan pada konseli, pada klien agar supaya menyadari bahwa konseling lewat WA, konseling lewat telepon ini beresiko suatu hari bisa dibongkar. Dengan alat media tertentu kebongkarlah isi-isi daripada komunikasi virtual, komunikasi online tadi. Selanjutnya, kita memberikan informasi pada konseli, metode penyandian kode tertentu guna untuk membantu keamanan komunikasi. Tadi saya sudah sampaikan, agar supaya semuanya terjaga dan aman, kita ajak konseli untuk memberikan kode-kode komunikasi agar supaya bisa konsisten terjaga siapa yang dibahas, apa yang dibahas, bila perlu lokasi yang dibahas. Selanjutnya, kita mengikuti prosedur yang tepat dalam pelepasan informasi, membagi informasi klien dengan sumber lain. Begini, akan ada tiba masanya di akhir konseling, mohon maaf, itu kemungkinan terjadi langkah referral. Ketika harus terjadi langkah referral, walaupun ini cyber counseling, namun prosedur referral tetap dilaksanakan dengan baik, sesuai izin konseli, rujukan referralnya tepat, dan seterusnya. Maka membagi informasi ini juga harus berproses dengan prosedur yang benar dalam rangka referral. Dani, ini kamu kalau saya ketemukan dengan Pak Hilman gimana? Loh kenapa, Bu? Pak Hilman tuh kan pinter bidang matematika. Nah, kamu tuh sebenarnya begini. Ya, wes Bu, enggak apa, boleh Bu, saya ketemu Pak Hilman. Ini adalah langkah referral internal dalam sekolah. Karena anak ini mengalami ketertinggalan mata pelajaran matematika dan seterusnya, sehingga harus dimentoring secara khusus oleh guru matematikanya. Langkah referral internal pun yang tadinya komunikasi cyber counselingnya itu harus dilakukan prosedur yang benar dalam melakukan referral. Baik, itu beberapa bagaimana komunikasi di media sosial. Bagaimana komunikasi itu memungkinkan terjadinya pelanggaran kode etik komunikasi. Nah, ini juga harus disampaikan pada peserta didik dari awal dan menjadi pegangan. Baik teman-teman semua, jenis-jenis cyber counseling. Teman-teman semuanya,
Jenis-jenis cyber counseling itu seperti kita ketahui ada sinkronus dan ada asinkronus. Yang sinkronus berarti ketemu langsung, yang asinkronus mungkin lewat chat, lewat ketikan, lewat email. Namun terbaca dan terrespon hanya waktunya tidak bersamaan. Kalau yang sinkronus, telepon langsung, video call langsung, sehingga secara bersamaan langsung ketemu dan membahas masalah. Kemudian, sisi lainnya, pembedanya, pendistribusian jenis cyber counseling yang pertama melalui media chat. Chat ini nggak harus WA Bapak Ibu, bisa lewat Telegram, bisa lewat media-media online lainnya. Kemudian melalui email juga bisa. Kemudian ada melalui telepon langsung, berarti ini berbasis voice, langsung suara. Kemudian melalui video conference, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Yang saya garis bawahi di sini, untuk melalui telepon, ini bisa untuk satu individu maupun kelompok. Untuk melalui video conference pun juga demikian, individu, kelompok, bahkan klasikal. Karena sekarang kita menyampaikan materi layanan klasikal bisa melalui Zoom atau lainnya, atau melalui Jilmeet dan seterusnya. Kemudian melalui chat tadi bisa satu individu dan kelompok karena sekarang ada grup. Kalau grup WhatsApp dibuat untuk konseling kelompok pun bisa. Nah, Bapak Ibu, teman-teman BK Lovers, jenis-jenis cyber counseling ini berorientasi, saya ulang, jenis-jenis cyber counseling ini berorientasi pada berbagai strategi bimbingan konseling, yakni individu, kelompok, dan klasikal, dan seterusnya. Jenis-jenis cyber counseling ini berorientasi pada model komunikasinya, baik sinkronus maupun asinkronus. Jenis-jenis cyber counseling ini berorientasi pada mekanisme komunikasinya, bisa telepon, konferensi video, melalui chat. Ini yang akan membedakan jenis-jenis cyber counseling. Teman-teman, salah satu jurnal yang saya temukan menurut Law ini adalah bahwa cyber counseling ini intervensi terapeutik yang menggunakan web, menggunakan World Wide Web dengan menggunakan komputer sebagai komunikasi antara profesional dan klien. Ini bisa format individu, bisa format kelompok, dan format klasikal. Baik, nanti kita lanjutkan obrolan kita di diskusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.